اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sampai dengan malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan berbagai kenikmatan untuk kita semua. Yang dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Baik itu aktivitas yang berkaitan dengan dunia atau aktivitas keseharian kita yang berkaitan dengan akhirat. Kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, kita bisa zikir, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa bekerja dan yang lain-lainnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua nikmat tersebut nanti di hari kiamat akan dihitung, akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertanggungjawaban dari kita semua. Untuk apa kita gunakan nikmat-nikmat itu? Untuk apa kita gunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita? Untuk apa kita gunakan kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita? Untuk apa kita gunakan hati yang Allah telah berikan kepada kita? Ya. Untuk apa kita gunakan pendengaran yang Allah telah berikan kepada kita? Untuk apa kita gunakan penglihatan yang Allah telah berikan kepada kita? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena ketahuilah bahwa pendengaran, penglihatan dan hati nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka hendaknya kita semua bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang janji dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartu la azidannakum. Kalau bersyukur Allah akan tambah nikmat itu. Makanya kalau kita sudah Allah berikan, Allah tunjukkan kepada kita jalan kebenaran. Ini jalan yang menghantarkan kepada surga. Karena banyak kaum muslimin yang Allah tidak tunjukkan kepada mereka jalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau jalan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, berarti jalan tersebut tidak menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dikasih tahu, sudah Allah beri petunjuk. Ini jalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang diajarkan di sana tentang firman Allah, tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa tetap kokoh di sana, tetap teguh di atas jalan tersebut? Padahal jalan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW banyak ujian di sana, banyak sekali ujian. Ya, bagaimana caranya? Dengan bersyukur. Ya, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, dan bersyukur dengan anggota badan. Supaya Allah tambah nikmat tadi. Bagaimana caranya? Bersyukur dengan anggota badan, rajin duduk. Ya, kumpul dengan teman-teman yang sama-sama, yang teman-teman yang istiqomah. Duduk, rajin duduk bersama dengan teman-teman yang soleh. Rajin duduk di majelis taklim, kan dengan kita duduk bersama kawan-kawan yang baik, rajin hadir di majelis taklim, maka iman kita akan terisi, ya, akan ada tambahan di sana, akan dicas iman itu. Ya, makanya para orang-orang soleh terdahulu ketika mereka telah merasakan iman mereka melemah, mereka mengatakan kepada kawan-kawannya, hayya bina najlis sa'atan, yuk kita kumpul sebentar, duduk, kita panggil kawan-kawan kita yang kawan-kawan soleh, kita ajak kumpul bersama. Tujuannya apa? Nazdadu imanana, dengan kita ngobrol tentang akhirat, tentang bagaimana kegiatan ngaji di sana, tentang bagaimana kegiatan pendidikan di sana, tentang bagaimana hafalan Al-Qur'annya, tentang bagaimana zikir pagi sorenya, tentang bagaimana peningkatan ilmunya, tentang bagaimana amaliyah kesehariannya. Maka dengan itu akan muncul semangat. Ya, oh ternyata saya belum ada apa-apanya. Tentang bagaimana kawan kita yang mendapatkan ujian, oh ternyata ujian dia jauh lebih berat daripada saya. Maka muncul iman yang bertambah, ya, akan bertambah keimanan itu. Maka dengan salah satu sebab untuk kita menjadikan diri kita istiqomah adalah dengan rajin duduk di majelis taklim. Ya. Ingat, duduk di majelis taklim. Kalau mendengarkan ilmu bisa kita dengarkan dimanapun tempatnya. Ya, kita di mobil bisa mendengarkan ilmu. Karena sekarang media sudah gampang. Kita di dalam mobil, bahkan di atas kendaraan, di atas motor aja kita bisa dengar kajian. Ya. Walaupun mungkin kalau dari petunjuk keamanan berkendara kurang rekomendasi. Ya. Tapi setidaknya tidak ada alasan kita untuk meninggalkan majelis ilmu. Ya. Baik dengan pendengaran kita atau dengan yang lain-lainnya. Tapi untuk duduk di majelis taklim ini khusus. Ini yang kadang-kadang dengan mudahnya media saat ini melalaikan sebagian kawan-kawan kita dengan anggapan, oh di sini di TV sudah ada kajian, ya, di YouTube sudah ada kajian, sudah banyak podcast kajian sudah banyak. Jadi udahlah ngajinya dari rumah aja, pegang HP selesai, sudah bisa ngaji. Benar, ya, dia bisa dapat ilmu, tapi dia tidak mendapatkan barokahnya duduk di majelis taklim. Alangkah banyak barokah di majelis taklim yang Nabi SAW sebutkan untuk orang-orang yang hadir di majelis taklim. Makanya para ulama-ulama terdahulu mereka berlomba-lomba bagaimana mereka bisa hadir langsung, ya, bisa hadir langsung di majelisnya para ulama ketika itu. Makanya semangat kita untuk menuntut ilmu dengan tujuan supaya Allah tambah nikmat hidayah Allah tambah, ya, nikmat hidayah Allah tambah, yang kemudian dengan itu kita bisa istiqomah di atas hidayah tersebut, ya. Kemudian salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita membaca daripada kitab Fathul Majid sampai kepada babul khaufi minasyirki, bab khawatir terhadap kesyirikan. Yang kita angkat tema pada malam hari ini adalah seburuk-buruk perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha" dalam surat An-Nisa ayat 48, dan juga dalam ayat 48 dan ayat 116. Ya, jadi ada dua ayat yang menyebutkan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi mereka yang Allah kehendaki. Berkata Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, seorang ulama yang sangat terkenal dalam masalah tafsirnya, ya, yang kitab tafsirnya tersebar di seluruh penjuru dunia, bahkan di negeri kita termasuk kitab tafsir yang paling banyak digunakan, tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan akhbar ta'ala annahu, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa dia Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Allah tidak akan mengampuni seorang yang berbuat kesyirikan. Ya. Maknanya la yaghfiru li'abdin laqihi wa huwa musyrikun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seorang hamba yang dia berbuat tidak akan mengampuni seorang hamba ketika dia bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia membawa dosa kesyirikan. Jadi Allah yang tidak diampuni oleh Allah adalah ketika ada seorang hamba datang bertemu dengan Allah sementara dia membawa dosa kesyirikan. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak semuanya diampuni, hanya orang-orang yang Allah pilih. Ya. Ay minad dunubi liman yasha'u min ibadihi, yaitu dari dosa-dosa yang dia lakukan, maka Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka fatabayyana bihadhil ayat, maka jelaslah di dalam ayat tersebut anna syirka a'dhamu dzunub, bahwasannya kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya dosa. Syirik adalah sebesar-besarnya dosa. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu, dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan bagi yang tidak bertaubat. Ya. Allah tidak ampuni bagi mereka yang tidak bertobat dari dosa tersebut. Wa madunahu minadz-dzunubi fa huwa dakhilun tahtal masyiah. Adapun dosa di bawah kesyirikan, dia masuk di dalam masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafarahu, kalau Allah berkehendak diampuni dia. Banyak dosanya, Allah berkehendak diampuni dia. Ya. Liman laqiyahu, insya'a ghafarahu liman laqiyahu bih. Allah ampuni ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah tidak ditanya kenapa kok ini diampuni, kenapa kok ini tidak diampuni. Allah tidak ditanya. La yas'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukan Allah. Wahum yus'alun. Akan tapi kita yang ditanya.
Jadi kita nggak usah banyak tanya tentang apa yang dilakukan Allah. Kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begitu? Ya. Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Gak usah ditanya kalau itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah zalim dalam perbuatannya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya berdasarkan kebijaksanaan Allah, semuanya berdasarkan sifat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang yang berbuat dosa di bawah kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang dikehendaki. Wa in syaa'a 'adzabahu, tapi kalau Allah tidak berkehendak mengampuni orang tadi, maka dia diadab. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, akan diazab dia. Waliyadzubillah. Wa dzalika yujabu lil 'abdi syiddatal khaufi minasyirki alladhi hadza sya'nuhu 'indahu. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya dia memiliki rasa takut yang besar terhadap perbuatan kesyirikan. Karena ini perkaranya tidak main-main di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perkaranya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dia perbuatan syirik li'annahu munaqidun bil maqsudi bil khalqi wal amri, karena dia menyelisihi tujuan penciptaan. Ya. Jadi menyelisihi Allah ciptakan manusia, tujuannya untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lah ini tidak beribadah, ya berbuat syirik, menyekutukan Allah, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia telah menyelisihi tujuan utama diciptakan dirinya. Ya. Dia menyelisih. Wa dzalika ghayatul mu'anidah li rabbil alamin, dan dia termasuk puncaknya penentangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Puncaknya penentangan. Li'annahu akbahul qabi, dan dia termasuk seburuk-buruknya perbuatan buruk. Ya. Jadi kalau ditanya apa perbuatan yang paling buruk, dosa yang paling besar, kesyirikan. Perbuatan yang paling buruk adalah kesyirikan. Ketika dia menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segalanya untuk dirinya. Apa yang kita miliki yang tidak dari Allah? Gak ada. Semuanya yang kita miliki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang selain dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan semuanya dari Allah. Gak ada yang dari diri kita. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya harta, kita punya kedudukan, kita punya badan kita, ini semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya jangan kita sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dia yang telah memberikan segala-galanya untuk kita. Kita apabila ada orang sesama manusia memberikan kebaikan terus kepada kita, nggak usah lama lah, mungkin umur kita 40 tahun, setahun saja, setiap hari dia berikan kebaikan untuk kita. Wah, selama 39 sisanya nggak lupa kita dengan kebaikan orang itu. Bayangkan setahun, selama 365 hari dia kasih, setiap hari dia kasih sama kita uang 10.000 setiap hari. Wah, kita ingat itu sepanjang tahun. Umur kita 40 tahun, 39 selama kita ingat terus. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segalanya untuk kita. Bahkan ketika kita sedang tidur, Allah tidak lalai dengan kita. Kita bisa bayangkan kalau seandainya kita sedang tidur, kemudian Allah biarkan kita, nggak bangun lagi kita, mati, selesai. Ya. Bayangkan kita sedang tidur, kita lagi nggak ngurusin badan kita, kita tidur, digigit nyamuk nggak kerasa kita, tapi Allah tetap mengurusi kita. Allah perintahkan jantung kita tetap untuk berdetak. Allah perintahkan nafas kita untuk tetap
berjalan. Ya. Allah perintahkan seluruh anggota badan kita tetap bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Padahal kita kalau lagi tidur disuruh kerja, ya nggak bisa orang tidur. Diajak ngomong aja nggak ngerti kita. Orang tidur itu kan kawannya mati, tuli dia, bisu dia, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Orang tidur, kawannya mati. Makanya kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu kawannya, saudaranya mati. Makanya kalau kita bangun tidur doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya. Tapi ternyata ketika kita tidur, Allah Subhanahu wa taala tetap mengurusi kita. Ya. Wa ma massana min lughub, dan Allah tidak pernah merasa lelah. Berapa juta manusia yang tidur di malam hari? Ya. Negeri kita yang dari mungkin yang bagian barat waktu malamnya kan sama. Mungkin kalau yang bagian timur agak sedikit beda. Yang bagian Indonesia bagian barat, kalau waktu malam mungkin ya separuh lebih lah yang tidur. Kita anggaplah mungkin 1 juta yang tidur. Gimana Allah ngurusi? Tapi wa ma massana min lughub, Allah gak pernah lelah. Allah bisa mengatur semuanya. Allah bisa mengatur. Ya. Maka tidak layak ketika ada seorang manusia yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya 1 ucapan. Dengan 1 ucapan tidak layak dia untuk menyelisihi, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ayat perintah yang pertama dalam urutan mushaf Al-Qur'an, perintah yang pertama bunyinya tentang perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk tidak berbuat syirik. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, pertama kali dari mulai alif lam mim terus sampai ayat 1 2 3 dan seterusnya, pertama ada perintah di sana, ya ayuhan nas. Ubudu rabbakum, wahai manusia sembah Rabb kalian. Ya. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Ya wahai manusia sembah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, sebabnya kenapa? Allah sebutkan nikmat yang pertama, yang telah menciptakan kalian. Ada manusia yang bisa menciptakan kita? Gak ada. Ya. Atasan kita tidak menciptakan kita. Kawan dekat kita tidak menciptakan kita. Ya. Orang-orang terdekat kita tidak menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang sebelum kalian. Jadi yang ciptakan orang tua kita juga Allah, yang menciptakan orang tua dari orang tua kita juga Allah, yang menciptakan nenek moyang kita Allah, semuanya. Ya. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, diingatkan. Ya. Kemudian diingatkan nikmat yang lain. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang Allah jadikan untuk kalian bumi ini hamparan. Ya. Dan seterusnya, nikmat-nikmat yang banyak, supaya manusia sadar bahwa hadirnya dia ke muka bumi ini adalah dengan sebab Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan dari mereka untuk hanya beribadah kepadanya semata. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walianna syirka tashbihun bil makhluqi bil khaliq. Kenapa kesyirikan itu menjadi dosa yang sangat besar? Karena orang yang berbuat syirik berarti dia telah menyamakan kedudukan hamba dengan Allah. Ya. Dia telah menyamakan kedudukan hamba, kedudukan makhluk dengan sang Khalik. Ini ada si fulan yang dikatakan sebagai wali misalnya. Kemudian dia berdoa kepada wali tersebut, berarti dia telah menyamakan kedudukan si wali tadi dengan Allah. Ya. Padahal Allah bertanya
tanya kepada manusia, amma yujibul muttarra idza da'a? Siapa sih yang bisa mengabulkan doa ketika mereka berdoa? Nggak ada, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'ala Allah wa taqaddas, dan Allah Maha Suci. Ya. Min khasaisil ilahiyah, dari kekhususan ilahiyahnya, dari sifat-sifat uluhiyahnya, minal mulki dharri wan naf'i, dari kepemilikannya terhadap menolak bahaya atau memberikan manfaat, atau memberikan bahaya atau menolak manfaat. Ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilikinya. Wal ata'i wal man'i, Allah yang memberi, Allah yang tidak memberi. Alladzi yujabu ta'alluqad du'a, yang manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyandarkan, memberikan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Apalagi masalah doa, ya. Ini yang kebanyakan orang menganggapnya sepele, padahal dia perkara besar. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Ya. Doa itu puncaknya ibadah. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yastakbiruna. Sebelumnya Allah sebutkan awalnya. Jadi awalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang doa. Kemudian setelahnya Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi, dan orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadanya, ya, sayadkhuluna jahannam dakhirin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Ya. Ada yang tahu awalnya? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awalnya, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kemudian setelahnya Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka. Awalnya Allah perintahkan doa, setelahnya Allah katakan orang yang menyombongkan diri dari beribadah. Berarti doa termasuk dari bagian ibadah. Bahkan diancam orang yang tidak berdoa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Ini doa ini perkara besar, jangan dianggap sepele. Ada orang yang berdoa kepada sifulan-sifulan ketika dia berziarah ke makam-makam wali, kemudian berdoa di sana. Jangan. Ini memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya besar. Ya. Balasannya apa? Neraka. Dihapuskan seluruh amalan dia. Ya. Kemudian wal khauf war raja wa tawakkul. Hendaknya dia memberikan rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya, wa anwa'il ibadah, dan segala macam ibadahnya, kulliha billahi ta'ala wahdah. Dia berikan hanya kepada Allah semata, tidak diberikan kepada yang lain-lainnya. Ya. Faman 'allaqa dzalika bi makhluqin faqad syabbahahu bil khaliq. Kalau ada yang memberikan dari macam-macam ibadah, baik yang kecilnya ataupun yang besarnya, dia berikan untuk makhluk, maka dia telah menyamakan kedudukan Allah dengan hambanya. Ya, maka ini termasuk perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Kesyirikan itu dosa, kezaliman yang sangat besar. Karena dia menyamakan kedudukan Allah dengan hambanya, padahal tidak sama kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian kaum muslimin yang setiap hari dia membaca surat Al-Ikhlas, tapi kemudian dia
berharap, dia berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas dalam surat Al-Ikhlas dikatakan, "Qul huwallahu ahad." Allah Maha Esa. Allahu Samad, Allah yang tempat bersandar. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada. Setara tidak ada. Ya. Wa ja'ala man la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyuran syabihan biman lahu alhamdu kulluhu. Ada orang yang menyamakan kedudukan hamba, disamakan ya kedudukan, padahal hamba tadi, makhluk yang dia samakan tadi tidak memiliki upaya menolak bahaya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa membangkitkan. Disamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala lahul hamdu kulluhu, memiliki pujian seluruhnya, pujian yang sempurna. Walahul khalqu kulluhu, memiliki seluruh apa yang ada di alam ini, semuanya ciptaan Allah, punyanya Allah Subhanahu wa taala. Walahul mulku kulluhu, memiliki segala apa yang ada. Wa biyadihil khairu kulluhu, dan di genggamannya, di tangannya kebaikan, seluruh kebaikan. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu, dan kepadanya seluruh perkara dikembalikan seluruh perkara. Fa'azzamatu al-umur kulliha biyadihi subhanahu wa muraji'uha ilaihi, dan seluruh perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang kalau Allah berkehendak terjadi, kalau Allah tidak berkehendak enggak terjadi. Ya. Ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kok masih ada orang yang berharap kepada selain Allah? Padahal semuanya di bawah keinginan Allah. Kalau Allah ingin terjadi, Allah tidak ingin enggak terjadi dia. Ya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Kalau Allah berkehendak, ya, kalau Allah berkehendak untuk menahan sesuatu, maka tidak ada yang bisa melepaskannya, ya. Karena Allah Maha Perkasa. Maka perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fa'aqbahu tashbihul ajiz al-faqir bidzati bil qadiri al-ghani bidzati. Maka menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat buruk, karena dia menyamakan kedudukan seorang hamba yang lemah, yang fakir secara zat, disamakan dengan zat yang maha perkasa, yang maha kaya. Enggak sama, ya. Tidak sama. Wa min khasaisil ilahiyah, dan termasuk di antara kekhususan ilahiyah, kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh, kesempurnaan dari segala sisi. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sempurna dari segala sisi, tidak ada cacat sedikit pun. Alladzi la naqsu fihi biwajhin minal wujuh, tidak ada sedikit pun cacatnya, ya. Beda sama manusia, ya. Kalau manusia itu kadang dilihat dari depan enak, dilihat dari samping kurang pas, gitu ya. Dilihat dari belakang nggak enak juga dilihat, ya. Jadi banyak kekurangan kalau manusia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, sempurna. Wadhalika yujabu an takuna al-ibadatu kulluha lahu wahdah. Oleh karenanya diwajibkan atas kita semua memberikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ta'zim wal ijlal
wal khasyah wad du'a wal raja wal inabah wat tawakkul wat taubah wal isti'anah wa ghayatul hubbi ma'a ghayatid dhulli kullu dzalika yajibu aqlan wa syar'an wa fitratan. Hendaknya kita memberikan pengagungan kita, pensucian, rasa takut, doa, kemudian menyandarkan urusan kita, kemudian bertaubat, kemudian mohon pertolongan, kemudian mencintai dengan kecintaan yang sempurna, kecintaan yang tinggi, kecintaan yang disertai dengan ketundukan, ya, kecintaan yang disertai dengan ketundukan. Kita boleh mencintai selain Allah, tapi tidak boleh ada ketundukan di sana. Ya. Karena kalau kita mencintai selain Allah, kemudian ada ketundukan yang sempurna, kalau sekedar nurut, ya bolehlah. Tapi bukan berarti kemudian di perintah apapun mau. Ya, ini namanya ketundukan sempurna. Jadi kecintaan kita yang disertai dengan ketundukan sempurna itu tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan salah paham. Gak boleh mencintai kecuali hanya kepada Allah. Kemudian dia akhirnya anaknya minta jajan gak dikasih. Ya. Kan gak boleh cinta, gak boleh, salah ini. Ya. Terus istrinya sering ditinggal-tinggal. Ya. Ini salah juga. Ini salah kaprah namanya. Ya. Jadi kecintaan yang sempurna yang disertai dengan ketundukan ini gak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita apapun yang Allah perintah harus ikut? Karena ada kecintaan yang sempurna di sana. Ya. Makanya orang-orang yang tidak tunduk dengan perintah Allah, sementara mereka mengaku cinta kepada Allah, mereka dikatakan cintanya dusta. Ya. Mereka dikatakan cintanya dusta. Kenapa? Orang-orang mengatakan innal muhibba idza hubbuka shadiqan la ata'tuhu. Orang-orang mengatakan dalam syairnya, apabila cintamu benar kepada yang engkau cintai, maka engkau pasti akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang mencinta dengan yang dia cintai, dia pasti akan taat. Kita lihat ketika ada orang yang saling mencinta, disuruh ke sana berangkat, suruh nyemplung kali berangkat, suruh segala macam berangkat, nurut dia. Kenapa? Cinta. Ya, makanya kata orang kita, cinta itu buta. Ya betul. Ya. Kita lihat orang-orang terdahulu, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka benar-benar cinta buta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya. Apapun yang Allah perintahkan nurut, apapun yang Nabi perintahkan nurut. Kita lihat, kita baca dalam sejarah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hampir terbunuh di perang Uhud. Nabi katakan, siapa yang mau membentengi diriku dari serangan musuh, maka dia surga. Nggak pakai ngomong lama, nggak pakai mikir nanti saya di rumah punya kambing, punya ayam, punya segala macam, nggak pakai mikir, langsung dia pasang badan. Ya. Maka apa yang dia terima? Panah, tombak. Ya. Karena yakin apa yang disampaikan Nabi benar, nggak pakai mikir. Ya. Ini namanya cinta buta. Cinta buta kepada kebenaran, nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya salah orang-orang kita kalau yang ada orang yang bilang, udahlah belajar Islam, gak usah fanatik amat. Nanti begini begitu, salah. Kita belajar Islam dengan catatan Islam yang benar, yang sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan dalil Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Harus fanatik. Kalau nggak fanatik ya nggak bisa istiqomah kita di atas kebenaran. Ya. Harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bukankah Allah yang perintahkan kita untuk fanatik? Allah perintahkan kita untuk fanatik kepada Islam. Apa Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara sempurna. Lah kalau nggak fanatik gimana? Nggak bisa sempurna. Ya. Maka jangan sekali datang
4 kali pertemuan nggak datang. Pas datang ngantuk. Lah, jangan. Ya. Kapan mau belajarnya? Ya. Kapan? Mau nambah ilmunya kapan? Ya. Sementara kita nanti akan mendapatkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan dituntut sama Allah. Kita akan diberondong pertanyaan banyak nanti sama Allah. Bayangkan ketika kita berdua dengan Allah di hari kiamat nanti di padang mahsyar, tanpa ada kawan, tanpa ada penterjemah, tanpa ada seorang yang mendampingi kita. Kita akan diberondong dengan pertanyaan, pernah lakukan ini, pas ini, kapan, pas waktu ini berbuat ini, dan yang lain-lainnya semuanya apa yang kita siapkan. Ya. Belum lagi di dunianya kita nanti bertemu dengan masalah ini, bertemu dengan masalah yang lain-lain. Ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Wah, kalau di dunia agama ada Pak Ustadz nanti tanya. Gitu. Ya. Pertama ya kita berusaha dulu. Kita berusaha. Ya. Kita sudah dikasih tahu, diajari. Ya kita berusaha gimana cara menyelesaikan masalah ini. Ya. Dan ingat, untuk kita bisa istiqomah, salah satu sebabnya adalah dengan rajin duduk di majelis taklim. Ya. Rajin duduk di majelis taklim. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh penulis kitab ini tentang bagian kesyirikan yang lain, ya, yaitu tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian, sesuatu yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Lalu kemudian ditanya tentang syirik kecil, Nabi kemudian mengatakan ar-riya. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Ya. Lengkapnya hadis ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Lalu kemudian Nabi mengatakan ar-riya'u adalah ar-riya'. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata di hari kiamat. Akan berkata di hari kiamat, idza jazan nas bi'amalihim, ketika manusia dibalas terhadap amal perbuatan mereka. Allah mengatakan idhabu ilal ladzina kuntum tarauna fi dunya. Pergilah kalian semua kepada orang-orang yang kalian riya kepada mereka ketika di dunia. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Maka minta balasan dari mereka. Lihat apakah mereka bisa mendatangkan balasan, memberikan balasan. Ya. Maka dijelaskan di sini, hada min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim. Hadis ini termasuk bukti akan besarnya perhatian, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Hadis ini termasuk bukti kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Fala khaira illa dallahum alaihi wa amarahum bihi. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah ada kebaikan
yang Nabi tahu kecuali akan disampaikan kepada umatnya, akan diperintah umatnya untuk melakukan. Wala syarran illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bi wa nahahum anhu, dan tidaklah ada keburukan kecuali Nabi jelaskan, Nabi kabarkan tentang keburukan itu, lalu kemudian Nabi larang umatnya untuk melakukan. Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang sesuatu yang bisa membinasakan kita, yang ini ditakutkan oleh Nabi SAW terjadi kepada umatnya. Kesyirikan. Kalau syirik yang besar, jelas orang berdoa kepada selain Allah, atau mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas menduakan Allah Subhanahu wa taala secara syariat, mungkin tawaf di kuburan, mungkin berdoa kepada penghuni kuburan, mungkin dia menyimpan jimat-jimat atau yang lain-lainnya, ya. Ini kesyirikan yang besar. Namun terkadang seorang tidak sadar dia terjatuh dalam kesyirikan yang lainnya, yaitu syirik kecil. Makanya Nabi SAW khawatir, sangat khawatir akan terjatuh kepada umatnya. Fa idza kana syirkul asghar makhufan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim. Kita lihat di sini. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini. Sesuatu yang paling Nabi khawatirkan terjatuh kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Ini Nabi sampaikan kepada para sahabat, di hadapan para sahabat. Yang para sahabat itu ilmunya tinggi, imannya kuat. Ya. Ini para sahabat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ilmunya tinggi, imannya kuat. Kemudian Nabi khawatir akan mereka terjatuh kepada syirik kecil, kepada riya. Ya. Lalu kemudian wa ma fawqahum man huwa dunahum fil ilmi wal imani bi maratib. Lalu bagaimana lagi keadaan orang yang di bawahnya? Kita semua, ya, yang ilmunya sedikit, imannya lemah, maka sangat jauh lebih dikhawatirkan lagi untuk terjatuh dalam perbuatan syirik kecil tadi, ya. Lebih khusus lagi. Bahkan para ulama idza ulifa anna aktsara ulama'i al-amsar al-yawm la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihi al-musyrikun wa ma arafu ma'na al-ilahiyyah. Apalagi orang-orang yang kebanyakan, ya, kaum muslimin sekarang, mereka tidak mengerti tentang tauhid secara benar, ya, tidak mengerti tentang makna uluhiyah secara benar, maka sangat dimungkinkan akan terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, ya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, bayangkan Nabi SAW mengatakan, asyirku fiikum akhfa min dabibin namal. Kesyirikan yang terjadi di antara kalian itu lebih samar dibandingkan dengan rayapan semut. Kesyirikan ini di kalangan sahabat ini. Ini Nabi sebutkan ini di tengah-tengah para sahabat, ya. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, wahal asyirku illa ma ubida min dunillah aw ma du'iya ma'allah. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya, wahai Rasulullah, apakah syirik yang dimaksud itu? Bukankah syirik yang dimaksud itu hanya orang yang beribadah kepada selain Allah? Jadi kan Nabi mengatakan kesyirikan yang terjadi di kalangan para sahabat itu lebih samar dibandingkan rayapan semut. Maka kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, bukankah syirik itu jelas? Maksudnya orang yang berbuat syirik itu orang yang menyembah kepada selain Allah, kan jelas.
Atau orang yang berdoa kepada selain Allah, kan jelas juga gitu. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, sakilat kaum, celaka engkau, asyirku fikum akhfa min dabibin namal. Lalu Nabi ulangi lagi bahwasanya kesyirikan yang terjadi di antara kalian lebih samar daripada rayapan semut. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, Aqtani Allah wa fulan. Aku memberikan ini dengan niat untuk Allah dan niat dilihat orang tersebut. Ya. Lihat. Ya. Kemudian di antara yang lain, ya, ada orang yang mengatakan laula fulan qatalani fulan. Kalau nggak ada orang itu maka saya akan terbunuh. Kalau tidak ada orang ini tadi, maka saya akan terbunuh. Maka ini perkataan kesyirikan, ya. Berarti dia telah menyamakan kedudukan orang tadi yang menyelamatkan dirinya sama dengan kedudukan Allah yang bisa mematikan, ya. Tapi bagaimana cara yang benar menyebutkannya? Ya. Dengan sebab pertolongan dari Allah, kemudian adanya orang ini, maka saya tidak jadi terbunuh. Ya. Makanya kalau kita sedang ada acara, ya, kegiatan-kegiatan, kadang ada yang menyampaikan, ya, alhamdulillah dengan berkat pertolongan Allah dan juga pertolongan para panitia semuanya, akhirnya terlaksana kegiatan ini. Oh, ini salah. Berarti dia telah memposisikan kedudukan panitia sama dengan kedudukan Allah. Ini sering kita dengar ini, ya. Dengan bantuan, dengan pertolongan Allah dan bantuan bapak-bapak sekalian, seakan-akan kedudukan Allah dengan bantuan orang-orang ini sama kedudukannya. Ya. Maka kalimatnya kita perbaiki dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya. Dan kemudian ini kan maknanya beda. Kalau dan itu kan sama, ya. Kalau kemudian di bawahnya dengan sebab pertolongan Allah, kemudian bantuan dari bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah terlaksana kegiatan ini. Ini kalimat yang harus kita perbaiki. Ya, kalau kita punya acara, MC-nya disampaikan suruh ngomongnya gitu. Ya. Jangan nanti salah kita buat acara tapi terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya. Syirik dalam ucapan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sudah jam 9. Mungkin kita cukupkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita semua dari perbuatan kesyirikan dan menjaga anak dan keturunan kita semua dari perbuatan kesyirikan. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Ada yang tanya? Saya tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah ingat dalam surat Yunus itu ayat 18 kalau tidak salah, hujahnya kaum musyrikin di zaman dulu ketika mereka ditanya kenapa menyembah mengibadahi berhala-berhala orang-orang soleh itu, alasan mereka orang-orang soleh itu adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Yeah. Salah satu hujah mereka, kalau nggak salah yang mohon dikoreksi bisa. Nah, kaitannya dengan mereka menjadikan lata orang-orang soleh itu sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Di zaman kita sekarang itu banyak sering terdengar syair qasidah yang di situ liriknya itu kalau boleh saya kutip itu isfa' lana ya Rasulullah. Yeah. Syafaati kami ya Rasulullah, kalau salah artinya. Syafaati kami, dari kami syafaat ya Rasulullah. Jadi kalau dipikir-pikir redaksi kalimatnya itu mintanya bukan ke Allah, gitu. Mintanya langsung ke Rasulullah. Mohon dikoreksi Ustaz, apakah
kalimat itu masuk kategori kesyirikan ucapan, sehingga dia sudah kandung menjamur ya, namanya qasidah, nasib, syair-syair itu kadang dilantunkan di masjid. Apakah itu termasuk kategori syirik tadi, syirik ucapan, dan apakah dia bisa membawa pada syirkul akbar, kesyirikan besar yang membuat pelakunya menjadi keluar dari Islam? Baik. Di zaman Nabi SAW, para orang-orang musyrik ketika mereka diselisihi, ya, diselisihi tentang apa yang mereka lakukan, mereka ini berkilah, mereka punya hujah. Kata mereka, kami mana buduhum, kami nggak nyembah sama mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tapi kami ini sekedar menjadikan mereka sebagai sarana, wasilah. Kami sadar kalau diri kami ini banyak dosa, kami ini kotor, sementara mereka orang-orang soleh kata mereka, ya. Tapi ternyata Allah bantah hujah mereka, ya. Allah bantah hujah mereka, hujah yang paling kuat. Kalau kita tanpa kita sebutkan dalil saja, hujah yang paling kuat bantahan terhadap perbuatan mereka apa itu? Diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. Seandainya perbuatan mereka itu tidak keliru, maka Nabi tidak mungkin diutus kepada mereka, ya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka, kepada orang-orang musyrik Arab, untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah. Dan ini terbukti bahwa mereka itu sejatinya menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan, ya. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tahu itu maknanya, ya. Kemudian kata mereka apa? Aja'al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau wahai Muhammad mengajak kami untuk hanya beribadah kepada satu Tuhan saja? Ya, ini perkara yang sangat aneh, ya. Kemudian ucapan mereka juga, "A'inna la tariku alihatina li syairin majnun." Apakah kita ini harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini hanya dengan sebab tukang syair yang gila ini, kata mereka. Ya. Berarti mereka orang-orang dahulu itu menyembah, ya, menyembah kepada Lata, Uzza dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian kaitannya dengan qasidah yang sering diucapkan oleh orang-orang kaum muslimin zaman sekarang, apalagi dengan kalimat isfa' lana ya Rasulullah, ini kesyirikan besar. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah, ya. Bahkan mereka meminta langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal jelas dalam surat Al-Baqarah di ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di padang mahsyar, ya, yang ini sudah jelas ini syafaat ini miliknya Nabi, yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar. Ini sudah miliknya Nabi, tapi ketika ingin memberikan syafaat kepada manusia, Nabi merendah dulu di bawah arsy Allah. Nabi sujud, memberikan pujian-pujian yang banyak, yang belum pernah Nabi sebutkan pujian itu kepada Allah. Dipuji. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya. Angkat kepalamu. Ya. Was'al isfa' ra'sak, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ya. Mintalah, engkau akan diberi. Kemudian isfa' tu syafa', berilah syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberi syafaat. Ya. Maka tidak boleh kita meminta kepada Nabi kita Muhammad SAW, nggak boleh. Ya.
Bahkan ketika Nabi masih hidup saja, ada orang yang mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, dengan sebab kehendakmu, dengan sebab kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Nabi tegurin orang, kul Masya Allah, katakan cukup, hanya katakan dengan kehendak Allah saja, bukan dengan kehendakku. Ya. Ini Nabi masih hidup. Terlebih lagi Nabi sudah wafat. Ya. Namun yang harus kita perhatikan, seorang yang melakukan kesyirikan tidak kemudian serta-merta dia dikatakan orang musyrik. Perbuatannya jelas, perbuatan kesyirikan. Lalu kemudian tidak serta-merta dia dikatakan ini orang kekal dalam neraka, ini orang keluar dari Islam, tidak. Karena di sana ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Ya. Orang yang berbuat kesyirikan benar dia sedang berbuat dosa besar. Ya. Maka jangan kemudian kita lihat ada orang yang berbuat dengan perbuatan kekafiran misalnya. Ya. Lalu kemudian dihukumi, oh orang itu telah keluar dari Islam, berbuat kufur, dia telah begini dan begitu. Jangan, ya. Karena di sana ada kaidah-kaidah. Bahkan para ulama saja ketika melihat orang-orang yang berbuat kesalahan, bahkan kalau tokoh-tokohnya yang berbuat kesalahan, para ulama masih berusaha mencari udzur. Kalau mungkin dia ini masih ada kerancuan-kerancuan dalam pikirannya, ya. Apalagi orang-orang awam di sekitar kita yang baca Quran aja nggak bisa, ya. Yang dia belum mengerti, tadi disebutkan mereka tidak mengerti tentang bagaimana uluhiyah Allah yang benar. Mereka tidak mengerti tentang bagaimana tentang makna tauhid yang benar. Ya. Maka ini PR untuk kita. Bukan ustadznya aja, semua kita PR. Kalau kita lihat ada keluarga kita, minimal ya paling pertama dari keluarga kita dulu lah. Dari keluarga kita, bagaimana kita ajarkan keluarga kita untuk jangan berbuat kesyirikan. Makanya kita harus belajar, ya, supaya kita punya ilmu. Kemudian kita sampaikan perbuatan ini kesyirikan, perbuatan ini dan yang lain-lainnya. Ya, kita harus pelajari itu. Perbuatan-perbuatan kesyirikan, macam-macam kesyirikan harus kita pelajari. Supaya apa? Supaya kita bisa hati-hati. Ya. Araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk, walakin litawaqi, akan tetapi untuk menjaga diriku. Wa man lam ya'rifil khaira min syarri yaqau fi. Karena orang yang tidak mengerti tentang keburukan, sangat dimungkinkan dia terjatuh dalam keburukan tersebut. Maka belajar kita. Nabi sudah kabarkan kepada kita bahwa kesyirikan yang terjadi di kalangan kita lebih samar dari repan semut. Berarti kita harus hati-hati. Saking samarnya kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita telah jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mungkin cukup ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita tutup kajian kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.